Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 9 Maret berjudul Membenarkan Diri Sendiri. Ayat intinya diambil dari Roma 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mari kita dengarkan penjelasannya. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa adalah suatu bukti bahwa ia yang membuat pengakuan itu sebenarnya jauh dari kudus. Hal itu disebabkan karena ia tidak mempunyai konsepsi yang benar mengenai kemurnian dan kesucian Allah, atau mengenai bagaimana caranya menjadi selaras dengan tabiatnya. Karena ia tidak mempunyai konsep yang benar mengenai kemurnian dan kekudusan Yesus yang ditinggikan dan permusuhan dan kejahatan dosa, sehingga orang menganggap dirinya suci. Semakin besar jarak antara dia dengan Kristus, dan semakin tidak memadai konsepsinya mengenai tabiat ilahi dan tuntutannya, semakin benar ia tampak oleh matanya sendiri. Pengudusan yang diberikan di dalam Alkitab mencakup manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan badan. Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang di Tesalonika agar semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dicatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sekali lagi ia menulis kepada orang-orang percaya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dicatat dalam Roma 12 ayat 1. Pada zaman Israel kuno, setiap persembahan yang dibawa sebagai korban kepada Allah harus diperiksa dengan teliti. Jika ditemukan cacat pada hewan yang diserahkan, persembahan itu akan ditolak, oleh karena Allah telah memerintahkan bahwa persembahan itu haruslah tanpa cela. Jadi orang Kristen diimbau untuk mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Agar dapat melaksanakan ini, seluruh kuasa harus disimpan dalam keadaan yang paling baik. Setiap perbuatan yang melemahkan kekuatan fisik atau mental membuat seseorang tidak layak bagi pelayanan kepada Haliknya. Dan apakah Allah senang dengan sesuatu yang kurang dari yang paling baik yang kita persembahkan kepadanya? Kristus berkata, "Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka yang mengasihi Allah dengan segenap hati ingin memberikan kepadanya pelayanan terbaik dari kehidupan mereka, dan mereka akan terus berusaha membawa seluruh kuasa tubuhnya tetap selaras dengan hukum yang mengembangkan kemampuan mereka untuk melakukan kehendaknya. Mereka tidak akan melemahkan atau mengotori persembahan yang mereka serahkan kepada Bapa Surgawi oleh pemanjaan selera atau hawa nafsu. Setiap pemuasan hawa nafsu dosa cenderung melumpuhkan kemampuan-kemampuan jasmani dan mematikan kemampuan pikiran dan rohani, sehingga firman atau roh Allah hanya memberikan kesan lemah kepada hati. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 495 dan 496. Doa kita hari ini.
Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mempelajari satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan agar kami tidak membenarkan diri kami sendiri. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong masing-masing kami untuk menjadikan tubuh jiwa kami persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menjadi alat yang kecil di tangan-Mu, bekerja dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.